2 minggu lalu sebelum saya ke sini waktu di Medan, wirid Yasin lah. Tiba-tiba ada teman saya tak sebut nama. Setelah wirid Yasin, dia bilang, "Ustaz, aku kok lain sekarang ya?" Emang kenapa? Sekarang aku kalau dengar orang baca la ilaha illallah tahlil kok rasanya enak ya, nggak kayak dulu katanya, biasa aja. Itulah tadi pengaruh dari talqin. Talqin itu kita ambil banyak dari mursyid yang kenal Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disyahadatkan gitu, Bu. Ya. Syekh Bukhari Jilani mengatakan talqin itu adalah seperti kalau dalam surah An-Nur itu seperti jaitun yuqadu min syajaratin. Ya, dia bercahaya dengan sendirinya. Maksud beliau itu sesuatu bibit unggul dalam bahasa lain. Nah, bagaimana cara kita bersolawat? Semalam saya ikut Jum. Nah, ini mohon maaf nih, bukan untuk ria-riaan enggak. Semalam saya ikut Jum, ya, dari tarekat teman-teman. Begitu saya ikut Jum semalam itu, ketika baca zikir itu nikmat sekali. Begitu puasa salawat, saya itu meronta-ronta, saya menangis, Bu. Karena saya sendiri di kamar, ya saya nangis saja, meronta-ronta, enggak apa-apa, enggak ada yang lihat kan gitu. Bukan untuk ria-riaan. Kenapa saya merasakan begitu, meronta-ronta, nangis, merindukan Allah, merindukan Nabi? Itu tanda kita sudah bertarikat hati kita. Jadi kalau ibu mau baca sholawat, itu harus ada rasa rindu dalam hati ke Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alam huruf itu dibalik ini. Maka begitu kita sholawat, ditampakkan Allah. Sholawat kita itu ke ruh depan ruh Nabi Muhammad. Seluruh alam semesta ini dilihat ruh Nabi Muhammad sholawatnya dan dibalasnya. Dalam hadis riwayat Tabrani atau Baihaqi itu. Dan Allah memberi kita 10 hasanah dengan 1 kali sholawat. Jadi harus ada rasa rindu, langsung sampai itu kalam ruh dimensinya. Berdoa pun gitu, khusyuk supaya dimensinya nembus. Ya, pakai ruh yang paling dalam, dengan khusyuk ruh paling dalam, nembus dimensinya. Kalau enggak, ya terjadilah dengan akal ma'asyi tadi. Ada seorang sahabat nanya ke Rasul, "Ya Rasul, sebenarnya Tuhan itu di mananya?" Karena dalam pikirannya selama ini terformat Allah itu di langit. Dia mau tanya secara serius, "Ya Rasul, di mananya sebenarnya Allah itu?" Katanya di langit. Kalau Allah di langit sana jauh, ini akal ma'asyi. Allah di langit jauh sana. Aku berdoa, jarak antara langit dan bumi 1000 tahun perjalanan. Langit 2 500 tahun, langit 3 500 tahun. 7 lapis langit 3500, tambah 1000 tahun 4500. Belum lagi aras, Sidratul Muntaha, Arab. Jadi kapan lagi sampai dengan? Sampai kapan? Umurku 1000 tahun pun gak ada katanya. Belum 1000 tahun udah belum nyampe doaku, udah mati aku. Kapan nyampainya? Kan katanya Allah di langit di atas aras. Itu nembusnya butuh 4500 tahun minimal. Jadi gimana ya Rasul? Coba, ini akal ma'asyi. Di tingkat sahabat pun ada yang awam begitu. Dia tanya. Apa jawab Rasul coba? Turun ayat. Bukan Rasul yang jawab, langsung Allah yang menjawab. Inilah bedanya. Langsung Allah jawab. Bukan budak lagi yang jawab, sama yang dites imannya. Ini Allah yang jawab. Apa jawaban Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang diriku, inni qarib, katakan aku sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehermu. Kenapa? Karena dimensi ketuhanan itu di balik ruang kosong, meliputi segala-galanya. La tataharrak illa biiznillah, tidak ada bergerak, tidak ada daun yang gugur kecuali dengan izin Allah. Dia liput. Ya. Ruh kita bisa merasakan, dia meliputi segala-galanya. Maka Allah itu ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajahnya, ada zat Allah. Wajah kata Ibnu Abbas zat, di situ ada zatnya. Kemana kita hadapkan? Karena dia meliputi. Tapi pandang pakai hati.
Tiba-tiba saya ketemu beberapa hari yang lalu di kitab Ibnu Qayyim, Singgasana Allah, saya situ baca. Apa katanya? Ada satu riwayat dari sahabat dikatakan Allah Subhanahu wa taala memandang dirimu dari arasnya lewat qalbumu. Coba. Memandang dirimu dari arasnya lewat qalbumu. Jadi menghubungi Allah tuh pakai ruh dimensi. Nembus dia. Aras, kalau bahasa saya gini, aras itu kira-kira di alam Jabarut. Enggak di sini palnya ya. Alam Jabarut itu setelah Jabarut lahut wilayah ketuhanan. Maka ketika disebut istawa alal ars, setelah Jabarut wilayah ketuhanan. Paham kita? Maklumin. Enggak usah terjemahkan. Paham. Gitu aja. Enggak perlu ditanya. Jadi istawa alal ars itu paham kita. Kenapa? Karena ars meliputi langit dan bumi, lebih luas dari langit dan bumi pun. Di mana dia? Di balik ruang kosong ini dimensinya. Kalau Allah buka mata hati kita, bisa kita dimensi, kelihatan tuh tiang aras tuh nembus ke ujung sana. Kelihatan Pak, dimensinya beda. Kalau Allah bukakan mata hati kita, maka ketika Nabi bangkit, Nabi Musa tahu-tahu bersandar di aras Allah. Orang arasnya gak jauh Pak. Jadi semuanya dekat. Aras dekat berarti Allah dekat. Karena dimensinya saja yang jauh. Yang membuat kita jauh apa? Karena kita nggak bisa nembus dimensi itu aja. Itu buat jauh. Maka kamu dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Lebih dekat dari urat leher, iya, karena dia meliputi seluruh dimensi. Kemanapun kita hadapkan wajah, di situ ada dia, iya, karena dia meliputi seluruh dimensi. Nah, sebenarnya kalau kita paham ilmu ini, nggak ada ayat yang bertentangan. Istawa al arsy benar, ya. Fis sama benar, dimensinya beda. Benar semua sebenarnya. Cuman ada yang satu akal masyi, akal madi sama akal kulli tadi. Nah, jadi kalau yang dia maksakan diri akal masyi, diributinnya kita ya. Kadang-kadang kita ya gitulah ilmunya Bapak Ibu ya yang bisa saya ajarkan. Cukup ya? Ya, saya kira itu aja lah ya. Oh, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Bapak masih tahan ini, Ibu masih tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk mencapai, itu ada semacam guru, mungkin musik. Nah, untuk memahami musik ini bagaimana? Agar untuk masuk ke alam malaku, alam apa ke atasnya, apa kira-kira? Iya. Dan bagaimana untuk mengetahui bahwa inilah jalan musik. Ya. Katakan orang awam. Iya. Makasih. Ciri mursyid itu Pak, dia mengajak kita mendekati Allah sedekat-dekatnya. Semakin kita belajar sama dia, semakin dekat sama Allah, semakin khusyuk salat kita. Dan dia tidak meninggalkan syariat. Itu aja. Tapi kalau dia sudah mengajak ke alam lain, ke alam jin apa ini, gak usah. Itu kebatinan. Alam jin itu kalau bahasa mohon maaf ini kepada alam jin Islam juga. Alam jin itu kalau bahasa ruhaninya alam inilah, bukan untuk menghina. Ibaratnya kayak kita apa namanya? Alam tetek bengek kata orang gitulah. Ibarat casing HP, casing jelek-jelek, enggak perlu sama kita itu sebenarnya. Untuk apa kita main di alam itu? Itu alam rendah. Alam tinggi itu adalah alam jabarut, alam ketuhanan, itu yang mau digapai. Makanya kalau orang bertarikat itu ya sebenarnya kata Syekh Abdul Jalani, alam-alam itu seperti setan aja, nggak usah dipedulin. Yang kita pentingkan Allah aja. Nah, semua mursyid saya temui rata-rata mengajarkan ke sana. Ya, banyak mursyid. Cirinya itu, ciri pokoknya mengajak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Saya sudah masuk tarikat, baru saya bersolawat itu bisa meronta-ronta, menangis. Baru nanti berzikir la ilaha itu bisa meronta. Kadang kita meronta-ronta, menangis. Mohon maaf Bu, kadang ada orang kalau diluapkannya tangisannya itu dia orang gila memang itu. Gak bisa nahan. Makanya kalau semalam itu zikir itu dimatikan kamera zoomnya. Karena ada yang meronta-ronta di situ. Gak boleh.
Itulah yang dijadikan orang salafi bahan fitnah buat orang tarekat. Kayak orang gila katanya. Dia meronta, menangis, merindukan Allah, meronta nggak kuat. Ditunjukkannya rontanya itu, dianggap orang gila. Tapi nanti ada penyanyi konser, tiba-tiba ada histeris lagi konser, pingsan, menjerit. Dianggap mereka orang gila nggak? Dianggap mereka orang gila nggak? Orang lagi konser ada yang menjerit, wah, histeris, menjerit, pingsan. Ada nggak yang anggap orang gila? Kenapa orang tarekat dianggap gila? Padahal dia merindukan Allah, nggak kuat dia mana menyaksikannya. Itu yang nggak dipahami orang yang tidak mendalami, meneliti. Maka saya sebut jangan belajar tarekat kepada orang yang tak paham. Ya. Kalau ibu bapak pernah jatuh cinta, pernah nggak meronta, mengalami kerinduan yang sangat sekali? Kita bisa menjerit dengan kesendirian kita. Nah, itulah yang dialami. Tapi rindu itu hanya diarahkan ke Allah, ke Nabi. Tapi yang diutamakan Allah, Nabinya juga iya. Makanya bersolawat nangis, Maka sesudah kita coba cari orang tarekat itu rata-rata suka sekali solawatan. Senang sekali. Karena itu rindu itu menarik hati itu. Rindu ke Nabi itu semakin kuat dia. Gak bisa enggak. Maka suka maulidan. Kadang maulidan itu tiap bulan dibuat karena kerinduan tadi. Ya. Itu semuanya sebenarnya karena kerinduan. Itu ilmu rasa yang tak bisa dipahami orang yang tak mengerti. Ya namanya gak ngerti. Gimana kita maksainnya? Belajarlah, belajar. Kalau belajar pasti nanti paham. Kalau nggak belajar nggak paham. Saya juga dulu begitu. Saya takut dengan orang tarekat, menduga orang tarekat pakai jin macam-macam. Sebelum kita mendalami, sebelum kita meneliti, segala sesuatu perlu kita dalami, kita teliti, baru kita ambil kesimpulan. Kaidah ilmiahnya kan begitu kan, Prof kan? Ya Prof kan? Sesudah kita teliti baru ambil kesimpulan. Ini belum meneliti, pakai dugaan. Boleh nggak kita ngambil kesimpulan pakai dugaan? Sementara nggak boleh. Disertasi pakai hipotesa nggak laku. Disertasi itu selesainya baru pakai kesimpulan yang benar. Nggak boleh pakai hipotesa lagi. Karena hipotesa itu tidak kuat. Kesimpulan sementara sesaat masih bersifat dugaan. Kaidah ilmiahnya gitu. Ya. Baik, saya kira itu aja ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya kalau mau belajar silakan. Kalau saya ada setiap malam Ahad, malam Senin kedua di sektor 4 itu ada zikir jahat, zikir dari awal jahat untuk menghidupkan kolbu. Kalau Syekh Al-Ghazali menyebut zikir jahat itu menghidupkan cahaya hati, cahaya ketuhanan dalam hati supaya dia hidup, dia ada rasa cinta, tumbuh rasa rindu ke Allah, rasa cinta. Begitu. Diawali dari zikir jahar, ada teknisnya. Dan itu kita lakukan di sektor 4 sudah beberapa bulan ya. Mungkin ada 6 bulan ya, 6 bulan ada 6 kali. Apa 5 kali. Baik, saya kira itu aja. Persilahan sekalian ditutup dengan doa. Iya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kau yang menciptakan diri kami ya Allah. Kau yang meniupkan ruh ke dalam jasmani kami. Kau yang menciptakan jasmani ini dari jasad yang hina. Kau yang menciptakan kami ahsanu taqwim, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik bentuk. Kau yang menciptakan jantung kami. Kau yang menyuruhnya berdetak sehingga mengalirkan darah ke seluruh tubuh kami. Kau yang memberikan akal ini ya Allah sehingga kami mampu berpikir. Kau berikan kami udara, oksigen. Kau yang menciptakan oksigen ya Allah, yang setiap hari jasad kami bergantung kepadanya. Setiap hari, setiap detik kami hirup. Semua Engkau yang menciptakannya ya Allah. Engkau yang memberikan nikmat jasmani, nikmat batin, nikmat hati kepada diri kami ya Rabb. Tapi kami hamba-Mu selalu berbuat zalim.
Kami lebih sering melupakan Engkau daripada yang lain ya Rabb. Kami lebih sering menjauh dari Engkau daripada mendekat ya Rahman. Kami lebih sering tidak memperdulikan Engkau. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Dekat, maka ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kelalaian kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan bukan kami untuk mengingkari kekuasaan-Mu, ketuhanan-Mu ya Allah. Dosa-dosa yang pernah kami lakukan karena terjebaknya kami, kalahnya kami menepis melawan nafsu kami ya Allah. Terbuainya kami dengan bisikan setan ya Rahim, maka bantu kami ya Allah. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah agar kami senantiasa mengingat Engkau, agar semua yang kami perbuat kami menginginkan keridhaan dari Engkau ya Allah. Iftah qulubana futuhal arifin. Bukakan pintu mata hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau bukakan pintu mata hati orang-orang yang arif, yang mengenal-Mu, sebagaimana Engkau bukakan pintu hati Nabi kami, Nabi Muhammad, para kekasih-Mu dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya ya Allah, dari kalangan wali-wali-Mu ya Allah. Bukakan pintu mata hati kami sehingga kami bisa menyaksikan, menatap, menyaksikan kenyataan-Mu ya Rabb, sehingga tidak ada lagi keraguan kami kepada Engkau, kepada janji-Mu ya Allah. Nas'aluka imaman adilah, kami mohon berikan kami pemimpin yang adil, imaman adilah wa imanan kamilah, berikan kami keimanan yang sempurna, yaqinan shadiqah, yakin kami yakin yang benar, meyakini sesuatu yang benar ya Rabb. Berikan kami zaujatan salihah, istri-istri yang salihah, jadikan istri kami istri yang salihah, suami kami suami yang soleh, anak kami anak yang soleh dan salihah ya Allah. Bantu kami mendidik mereka. Berikan kami harta yang banyak, yang luas, yang Kau berkahi, yang mudah mendapatkannya. Harta yang membuat kami semakin dekat kepada-Mu, harta yang membuat kami semakin rindu kepada kasih sayang-Mu, kepada Engkau ya Allah. Jangan berikan kami harta yang membuat kami terpental jauh, yang menipu kami ya Allah. Jangan berikan kami istidrak, kekayaan yang membuat kami semakin jauh kepada Engkau ya Allah, yang kami mengiranya rahmat, ternyata membinasakan kami ya Allah. Jadikan segala apa yang Kau berikan kepada kami sebagai alat untuk kami semakin dekat, semakin cinta, semakin rindu kepada-Mu ya Allah. Kaulah tujuan kami, ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Berikan kami ya Allah pengenalan dan kecintaan kepada-Mu ya Allah. Dan dengan cinta-Mu lah kami berkasih sayang sesama orang-orang beriman, saudara-saudara kami ya Allah, yang senasib dengan kami ya Rabb, yang diturunkan ke alam rendah, ke alam bumi ya Allah, untuk diuji apakah kami tetap mentaati-Mu. Ya Allah, terimalah segala doa dan pinta kami, sempurnakan segala kekurangan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.